Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semua kawan baik Nur Iswan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, akhirnya Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, Dewas KPK, itu telah mengumumkan hasil pemeriksaan tentang dugaan pelanggaran etik terhadap Firly Bahuri. Dan seperti dugaan banyak orang, Dewas KPK itu tidak menemukan pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri dalam 3 case. Ya. Sebelumnya itu ada laporan dugaan pelanggaran etik tentang pemberian penghargaan terhadap istri Firly Bahuri sendiri yang menciptakan lagu himne KPK. Kemudian dugaan pelanggaran etik kedua yang diperiksa itu adalah soal pemberhentian Brigjen Endar. Yang ketiga itu dugaan pelanggaran etik atas kebocoran dokumen penyelidikan KPK. Dan Firly Bahuri lagi-lagi lolos dari pelanggaran etik karena Dewas memutuskan tidak menaikkan dan melanjutkan dugaan atau pemeriksaan dugaan pelanggaran etik tersebut. Jadi itulah wajah penegakan hukum kita yang kadang-kadang bagi sebagian besar kalangan itu sering membuat masyarakat mengelus dada. Ada begitu banyak fakta dan dugaan yang menurut kebenaran umum itu mestinya melanggar etik, tapi itu tidak melanggar etik, gitu. Jadi ini adalah yang kesekian kalinya Pak Firly Bahuri itu lolos dari pelanggaran etik berat. Sebelumnya Pak Firly Bahuri diselidiki karena dugaan gratifikasi penyewaan helikopter pada awal-awal dia menjadi pimpinan KPK. Nah, melihat fenomena ini sebagai satu fakta atas peristiwa, ya Dewas yang melakukan pemeriksaan itu sudah menjatuhkan putusannya, ya, dan karena sifatnya di Dewas ya nggak ada banding, ya, seperti di pengadilan ya sudah selesai di tingkat Dewas dan pasti Pak Firly Bahuri merasa lega. Jadi ini membuktikan kembali betapa saktinya Pak Firly Bahuri ya karena mampu membuktikan bahwa ia tidak melanggar etik gitu. Tetapi di sisi yang lain terkait dengan kebocoran dokumen ya itu berjalan laporan kepada Polda Metro Jaya tentang dugaan pembocoran dokumen ini. Nah, berlainan atau berbeda, totally different dengan apa yang menjadi kesimpulan Dewas KPK. Justru kepolisian dalam hal ini Kapolda Metro Jaya atau Polda Metro Jaya itu menerbitkan harapan bahwa hukum dan keadilan itu masih bisa diharapkan di jajaran kepolisian, ya. Belum lama Kapolda Metro Jaya ya Irjen Karyoto itu menyampaikan bahwa kebocoran dokumen rahasia negara tentang laporan penyelidikan KPK itu memang ada peristiwa pidananya. Itu tegas ia katakan. Karena arus besar di masyarakat, di netizen itu sudah mendapatkan ya video bahkan rekaman telepon segala macam itu dan itu sudah menjadi milik publik bahwa memang ya sepertinya ya telah terjadi pembocoran dokumen rahasia negara tentang laporan penyelidikan kasus yang terjadi di Kementerian SDM itu gitu. Jadi apabila ya Polri dalam hal ini Polda Metro Jaya menafikan ya persepsi publik terhadap pembocoran dokumen itu sama artinya kepolisian atau jajaran Polda Metro Jaya itu
ia menabur arang lah di wajahnya sendiri, karena ini berkaitan dengan citra polisi yang dipertaruhkan. Jadi langkah Pak Kapolda Metro Jaya itu patut diapresiasi, bahwa ia menyebut memang kebocoran dokumen itu sudah ada dan sudah terjadi, maka tidak mengherankan jika ia mengatakan bahwa kebocoran dokumen ini ada peristiwa pidananya. Mestinya Dewas KPK itu secara esensial kesimpulannya harus sama. Itu juga yang disampaikan oleh Pak Karyoto sebagai Kapolda Metro Jaya gitu. Jadi secara esensial kebocoran dokumennya itu kan ada. Berarti kalau kebocoran dokumennya ada, peristiwa pidananya itu ada. Bagaimana mungkin kesimpulan yang nyata-nyata seperti itu tidak sama kesimpulan di Polda Metro Jaya atau di jajaran polisian dengan kesimpulan yang ada di Dewas KPK gitu. Berarti publik menangkapnya, oh Dewas KPK itu mungkin punya cara pandang berbeda. Bahasa terangnya, kok bisa Dewas KPK menyimpulkan seperti itu, sementara jajaran kepolisian dengan segala keahliannya dalam penyelidikan dan penyidikan, dalam pemeriksaan, pengumpulan fakta-fakta, investigasi di lapangan, itu menyimpulkan dengan konkret bahwa ada peristiwa pidananya. Makanya tidak heran, kata Kapolda Metro Jaya, bahwa ini sudah mulai masuk ke tahap penyidikan karena peristiwa pidananya itu ada, ya. Dan ia menyampaikan bahwa ia tidak akan terpengaruh, ya, jajaran Polda Metro Jaya itu tidak akan terpengaruh dengan kesimpulan yang dilakukan oleh Dewas KPK tersebut, oleh KPK tersebut gitu. Jadi ia akan terus berpijak. Dan ya, Pak Karyoto ini dulu itu bertugas di KPK, ya. Jadi ia mengatakan bahwa saya pernah ada di situ dan saya mengetahui persis apa yang terjadi dengan peristiwa ini. Gitu. Ya. Jadi ini akan menjadi menarik apabila ya Polda Metro Jaya atau jajaran Polri bisa membuktikan kesalahan pihak-pihak yang membocorkan dokumen, maka citra kepolisian setelah babak belur dihajar Verdi Sambo, dihajar Teddy Minahasa, ya, itu akan semakin menambah recovery atau pemulihan citra dari jajaran Polri ini, ya. Jadi kalau kita membaca pernyataan-pernyataan dari Pak Kapolda Metro Jaya, itu make sense gitu, dan itu masuk di logika publik, di akal sehat publik itu masuk. Ia mengatakan bahwa dokumen laporan penyelidikan yang seharusnya rahasia negara itu tidak lagi menjadi rahasia negara karena ada yang membocorkan kepada pihak, ya, kepada pihak lain, terutama kepada pihak yang menjadi objek pemeriksaan itu sendiri, objek penyelidikan itu sendiri. Jadi itulah peristiwa pidananya yang terjadi di pembocoran dokumen penyelidikan KPK tersebut. Nah, apabila Pak Kapolda Metro Jaya beserta jajarannya terus-menerus membongkar, ya, kasus ini, sudah barang tentu akan mendapatkan apresiasi dari publik dan itu akan menambah kekuatan pemulihan citra dari jajaran kepolisian itu sendiri. Jangan sampai, ya, semangat di awal bahwa ini ada peristiwa pidana, ini yang dinaikkan ke penyidikan, ini ada tersangka, tetapi pihak-pihak yang tersangkanya itu adalah pihak-pihak yang di level
terbawah, tidak menyeret aktor utama ya yang punya jabatan kunci di dalam pembocoran dokumen tersebut gitu. Nah, itu juga menjadi pertaruhan dari jajaran Polri itu sendiri. Nah, kita akan terus melihat dan memantau bagaimana tindakan tegas dari jajaran kepolisian terhadap pembocoran dokumen ini sendiri. Karena kalau dibiarkan terus-menerus tidak ditindak, ya maka itu akan mengganggu jalannya proses pemerintahan dan penegakan hukum. Bagaimana mungkin orang yang membocorkan dokumen atau pihak-pihak yang terlibat dalam pembocoran dokumen itu bisa melenggang kangkung, jalan bebas, bahkan mendapatkan promosi. Nah, itu tidak mendidik, ya, tidak baik bagi generasi penerus kita. Ya, semoga jajaran Polri bisa membuat kasus ini terang benderang sehingga masyarakat punya harapan kembali kepada jajaran kepolisian dalam penegakan hukum. Demikian kawan baik, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen di Rizwan Channel. Terima kasih.